Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasya Mumtazah. Saya dari kelas KPI 2B di pelajaran Etika dan Filsafat Komunikasi mendapatkan judul Definisi Kebenaran dalam Ilmu Komunikasi dan Etika. Sebelum kita mengetahui apa sih hubungan antara kebenaran dengan ilmu komunikasi dan etika, maka alangkah baiknya kita mencari tahu definisi kebenaran itu sendiri. Definisi kebenaran menurut kamus ada 3, yaitu pertama, menurut kamus Johnson Dictionary, kebenaran atau yang disebut truth adalah merupakan suatu pemersatu atau pemisah dari hal yang disepakati ataupun tidak. Sedangkan yang kedua, definisi kebenaran menurut kamus Merriam-Webster adalah kumpulan hal-hal atau peristiwa yang dia itu secara fakta dan nyata. Sedangkan yang ketiga, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kebenaran adalah suatu hal yang cocok dengan keadaan sesungguhnya atau sebenarnya. Menurut istilah, definisi kebenaran juga ada 3. Yang pertama ada menurut istilah teori korespondensi. Teori korespondensi adalah sesuatu yang terbukti benar itu bila terjadinya kesesuaian antara arti yang dimaksud suatu pernyataan dengan objek yang dituju. Yang kedua adalah teori koherensi. Teori koherensi adalah suatu itu dianggap benar ketika dia konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya. Sedangkan menurut teori pragmatis, kebenaran adalah ketika dia dapat mengembalikan manusia menuju keseimbangan dalam keadaan tanpa persoalan dan persulitan. Sebab tujuan utama teori pragmatisme ini adalah agar manusia itu hidup dalam keseimbangan. Untuk ini maka manusia harus mampu melakukan penyesuaian dengan tuntutan-tuntutan lingkungannya. Kesimpulannya dari definisi kamus dan istilah, peran filsafat ilmu dalam konsep kebenaran ilmiah itu memberikan pengaruh yang sangat signifikan untuk memberikan landasan filosofis yang mendalam pada ilmu pengetahuan. Melalui berbagai teori kebenaran seperti korespondensi, koherensi, dan pragmatis telah membantu ilmuwan dan peneliti untuk tidak hanya menguji, tetapi juga memahami validitas dan reliabilitas untuk pengetahuan yang dihasilkan. Dengan panduan dari filsafat ilmu, pengetahuan ilmiah akhirnya tidak dinilai berdasarkan hasil empiris saja, tetapi juga melalui perspektif yang lebih kritis dan reflektif yang mempertimbangkan nilai-nilai logis, konsistensi internal, dan manfaat praktisnya. Dengan hal seperti ini memungkinkan pengembangan ilmu yang lebih bertanggung jawab, di mana kebenaran tidak hanya dipandang sebagai fakta yang diterima secara universal, tapi juga sebagai hasil proses yang melibatkan interpretasi, filosofis, dan etis. Definisi kebenaran menurut 5 para ahli itu ada pertama menurut Dirk Jutter menyatakan bahwasanya kebenaran adalah sesuatu yang dikatakan benar itu bukan karena sesuai dengan fakta, melainkan harus selaras dengan pengetahuan yang sebelumnya. Kedua, menurut Aristoteles, kebenaran adalah suatu pernyataan yang sesuai dengan fakta atau objek yang dituju. Inilah yang disebut teori korespondensi. Yang ketiga, menurut Immanuel Kant, definisi kebenaran adalah bagaimana sebuah pernyataan atau pesan atau teori berhubungan dengan elemen-elemen lain dalam sistem yang lebih besar. Sedangkan menurut Karl Popper, kebenaran adalah tergantung bagaimana persetujuan masyarakat atau komunitas ilmiah. Yang kelima, menurut William James, kebenaran adalah sesuatu yang bergantung pada manfaat atau hasil yang diberikan oleh keyakinan atau pernyataan tersebut. Inilah yang disebut teori pragmatis. Keenam, ini tambahan dari saya, menurut Abbas Hanafi, sesuatu dikatakan benar itu dilihat dari seberapa jauh subjek itu mempunyai pengetahuan kepada objek tersebut. Simpulannya, teori kebenaran yang saya sebutkan itu dari dulu udah sering diperdebatkan. Tidak benar-benar ada teori yang bisa saya kuatkan dari teori yang lainnya. Karena semua teori yang saya sebutkan itu bisa dipakai untuk beberapa aspek. Walaupun masing-masing teori ternyata mempunyai kritik yang berbeda-beda. Mengapa kebenaran dalam ilmu komunikasi dan etika itu penting? Karena dalam ilmu komunikasi atau berbicara itu sangat dijunjung etika kebenaran. Ketika kita menyampaikan pesan, maka kita harus jujur. Tidak boleh dusta, tidak boleh hoaks, tidak boleh palsu. Komunikator ketika berbicara pun harus menyampaikan tujuannya dengan jelas. Jangan sampai penerima pesan itu memahami dengan pemahaman yang salah. Bahkan terkadang kita perlu analisis nih terhadap isi pesan yang telah kita dapat. Seperti yang saya kutip dari buku Pengantar Ilmu Komunikasi John Fiske, bahwa analisis isi didesain untuk memproduksi perhitungan yang objektif, terukur, dan teruji terhadap isi pesan. Dan apa yang diuji adalah makna denotatif atau makna asli dari isi pesan tersebut. Nah, ini kan berarti mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita menerima pesan, itu nggak boleh kita hanya menerima mentah-mentah, tapi kita harus analisis benar atau enggak, sesuai fakta atau enggak. Lalu apa hubungannya nih kebenaran dalam ilmu komunikasi itu dengan etika?
Ternyata ketika kita berkomunikasi itu kan harus benar, jujur ketika menyampaikan pesan. Dan itu adalah bagian dari etika komunikasi. Ada hal yang dilarang untuk komunikator jika dia tidak menyampaikan pesan sesuai etika. Seperti yang saya kutip dalam buku Ajar Etika dan Filsafat Komunikasi, bahwa etika dalam komunikasi mengacu pada prinsip moral yang membimbing kita untuk cara berkomunikasi dan menyampaikan informasi kepada orang lain. Dalam konsep ini, etika itu bukan hanya tentang berbicara jujur, tapi juga kita memperhatikan apa dampaknya terhadap pesan yang kita sampaikan. Etika dalam komunikasi mencakup berbagai prinsip seperti kejujuran, tanggung jawab, privasi, hormat, dan dignitas. Dengan aturan etika itulah seorang komunikator ketika menyampaikan pesan, dia tidak boleh menyampaikan pesan dengan pemahaman yang salah secara sengaja, dengan tujuan agar komunikan memahami pesan dia itu dengan makna yang salah. Hal tersebut itu disebut deception. Yang saya kutip dari buku Etika dan Filsafat Komunikasi, deception adalah pesan komunikasi yang disengaja agar orang lain itu mendapatkan pemahaman yang salah, atau agar mereka meyakini apa yang kita sendiri itu nggak yakin sama ucapan kita. Dan ini sangat dilarang keras dalam ilmu komunikasi. Karena apa tadi? Ilmu komunikasi menjunjung etika dan prinsip moral ketika menyampaikan informasi kepada orang lain. Lalu, mengapa etika kebenaran dalam ilmu komunikasi itu penting? Karena ketika kita telah menyampaikan pesan yang benar, itu sama saja kita telah menghargai orang lain lewat pesan kita. Kita telah menghargai orang lain itu sebagai tujuan, bukan sebagai alat. Dan dengan itu akan menumbuhkan rasa percaya antar individu dalam suatu masyarakat. Dalam konteks sosial, rasa percaya merupakan prasyarat untuk terbentuknya ikatan sosial. Jika dalam suatu masyarakat atau kelompok sosial tidak ada lagi kebenaran, maka yang ada hanya saling mencurigai. Dengan demikian, akhirnya tidak akan terbentuk ikatan kerja sosial dalam masyarakat. Lalu, contoh kebenaran dalam ilmu komunikasi dan etika itu apa saja? Pertama, ada contoh teori pragmatis. Teori pragmatis ini kan dianggap benar jika komunikan dan komunikator itu mempunyai tujuan yang sama ketika saling berbicara atau saling berinteraksi. Nah, contoh teori pragmatis yang salah itu adalah ada orang Inggris nih, dia bilang ke penjaga bahwasanya dia tuh ingin single room. Sedangkan di Indonesia single room itu kan adalah WC, gitu kan, kamar kecil itu adalah WC. Tapi maksud orang Inggris ini kamar kecil adalah kamar tunggal. Makanya saat terjadi interaksi seperti ini karena perbedaan negara, akhirnya terjadi pertikaian atau pertentangan makna. Maka dari situ, ketika kita mendapatkan pesan, maka kita harus menelusuri dulu nih dia dari mana, dari negara mana. Karena komunikasi itu bisa nggak jalan cuma karena perbedaan budaya, negara, dan suku. Terus yang kedua, contoh teori korespondensi adalah misal seorang jurnalis yang dia memberitakan tentang kejadian banjir bandang di Aceh. Nah, jurnalis ini tidak boleh hanya menyertakan di berita itu sikap pemerintah saja, tapi juga harus ada respon rakyat. Jadi harus ada kedua belah pihak dalam pernyataan yang dia sampaikan. Jangan sampai dengan adanya berita yang disampaikan oleh jurnalis itu terjadinya pertikaian, perselisihan, dan adu domba yang terjadi di kedua belah pihak karena informasi yang kurang tepat. Beberapa hal yang diatur dalam kode etik jurnalistik itu adalah perlindungan hak privasi dalam masyarakat. Seorang jurnalis tidak boleh menerima suap dan tidak boleh menyampaikan informasi yang tidak tepat atau dusta. Menghormati asas praduga tak bersalah dan menghindari pemberitaan yang mengadu. Ini adalah contoh teori kebenaran menurut Aristoteles yang dimana suatu pernyataan itu harus sesuai dengan fakta dan tidak boleh bertentangan dengannya. Yang ketiga itu contoh teori koherensi. Koherensi ini adalah suatu kebenaran dianggap benar ketika dia konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Ketika ada orang yang memberikan informasi bahwasanya setiap makhluk hidup itu memerlukan makanan, dan ternyata tumbuhan itu adalah termasuk makhluk hidup, maka pernyataan tumbuhan adalah makhluk hidup itu adalah pernyataan yang benar. Karena apa? Kita lihat bahwasanya tumbuhan juga butuh makanan, butuh air, butuh nutrisi. Berarti dia sesuai dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya. Saja dari saya, jika ada kesalahan atau pemahaman yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.